Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Di Jalan yang Aman. Kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan menyinari kami dengan kuasa-Mu, sehingga boleh memberikan pengertian untuk firman Tuhan yang siap kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Saudaraku, perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di sorga. Apa saja kedudukan kita patut bergantung kepada Allah, karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah, gantinya bekerja sama dengan Kristus. Ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya juru selamat berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengar akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka, dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Filipi 3 ayat 10, Roma 8 ayat 2. Kerajaan kejahatan diruntuhkan, dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kudus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu, yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus, dan melalui Dia telah datang segala berkat dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjelmaannya. Segera setelah ada dosa, maka telah ada seorang juru selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup kepada manusia. Dan sesuai dengan terang yang diberikan itu, masing-masing akan diadili. Ia yang telah memberikan terang, ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut, berusaha untuk menarik mereka itu dari dosa datang kepada kesucian, adalah pembela dan juga hakim kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena waktu yang istimewa ini memulaikan semua kegiatan kami. Kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini boleh mendasari kami untuk kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Dengan keterbatasan kami oleh karena virus yang sudah melanda dunia ini, kami berdoa untuk mereka yang terpapar karena virus corona bersama keluarga mereka. Tuhan kuatkan dan berikan pengharapan dimanapun mereka berada. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Pagari umat-umat Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak Tuhan kemanapun mereka akan pergi, mereka selalu dilindungi, mereka selalu dijaga, dan terlebih
Engkau akan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bagi tenaga medis, dokter dan perawat, gedung, peralatan yang digunakan, biarlah Tuhan berkati semua sehingga dapat mendatangkan berkat kesembuhan bagi mereka yang terkena virus corona. Kami juga berdoa untuk tempat-tempat di negara manapun yang kurang tenaga medis, kurang peralatan, bahkan kurang bahan-bahan makanan lainnya. Biarlah Tuhan lihat dan Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak, para ibu dan keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang meninggal karena virus corona. Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk semua umat-umat Tuhan di muka bumi ini dalam penyelesaian misi pekabaran. Biarlah Tuhan berkati dan biarlah pelayan-pelayan yang digunakan itu dapat mendatangkan pengharapan bagi mereka. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan berkati kami masing-masing, berikan kami iman yang teguh untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, serta ampuni kami orang yang berdosa. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.